A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kembali lagi kita bertemu dengan muatan pelajaran baca tulis Al-Quran kelas 4. Persiapkan buku kalian agar kita mudah untuk mempelajari materi BTA pada pertemuan kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak semuanya, kita masuk ke dalam materi yang baru, yaitu tentang idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain secara bahasa artinya dua berdekatan. Ini secara bahasa mutaqaribain itu artinya dua berdekatan. Kemudian secara hukum bacaan adalah ketika dua huruf yang berhadapan berdekatan dalam makhraj dan sifatnya. Jadi nanti ada dua huruf, makhraj dan sifatnya itu saling berdekatan. Kemudian cara membacanya adalah dengan mengidghamkan atau mentasdid huruf pertama pada huruf yang kedua. Kita lanjut ke dalam contoh bacaannya agar kita lebih mudah memahaminya. Baik anak-anak semuanya, kita masuk ke dalam contoh bacaannya. Contoh bacaannya seperti ini. Yang pertama yaitu ba sukun bertemu dengan huruf mim. Contohnya yaitu irghab ma'ana. Ba sukunnya di sini bertemu dengan huruf mim. Berarti dua huruf ini saling berdekatan makhraj dan sifatnya, ba dan mim. Kemudian cara membacanya tadi, huruf ba-nya yang disukun ini dimasukkan ataupun diidghamkan ke dalam huruf mim. Jadi seolah-olah nanti huruf ba-nya ini tidak ada ketika kita membacanya. Nih, ada di sampingnya cara membacanya. Jadi yang semula tertulis di sini irghab ma'ana, ketika dibaca menjadi irgham ma'ana. Irgham ma'ana. Jadi ba-nya yang di sini dimasukkan ke dalam mim, jadi seolah-olah ba-nya itu tidak ada. Kemudian contoh yang kedua, sa sukun bertemu dengan zal. Contoh bacanya yaitu yalhas zalika. Sa sukun dan huruf zal di sini adalah dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Seperti tadi, berarti huruf sa-nya ini diidghamkan ke dalam huruf zal ataupun dimasukkan ke dalam huruf zal sehingga seolah-olah ketika kita membacanya huruf sa-nya tidak ada. Seperti ini. Yalhad zalika. Yalhad zalika. Ini. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga yaitu huruf qaf sukun bertemu dengan kaf. Contoh bacaannya yaitu alam nakhluqkum. Qafnya di sini, kafnya di depannya. Berarti huruf qaf ini yang disukun ini akan dimasukkan ke dalam huruf kaf. Kemudian cara membacanya ada di samping ini, alam nakhluqkum. Jadi seolah-olah huruf qafnya ini tidak ada. Itu cara membaca idgham mutaqaribain. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke dalam hukum bacaan yang selanjutnya yaitu idgham mutajanisain. Apa itu idgham mutajanisain? Secara bahasa mutajanisain adalah dua sama jenis. Jadi nanti kita akan membahas dua huruf yang sama jenisnya. Kalau tadi idgham mutaqaribain dua yang berdekatan makhraj dan sifatnya, yang sekarang dua sama jenis. Kemudian secara hukum bacaan adalah apabila ada dua huruf disukun, ada huruf disukun berhadapan dengan huruf berharokat, kedua huruf tersebut sama makhrajnya tetapi berlainan sifatnya. Berarti yang sama hanya makhrajnya. Makhraj itu apa? Tempat keluarnya huruf, tetapi sifatnya yang lain. Di sini huruf-hurufnya yang pertama tak sukun bertemu to,
kemudian tak sukun bertemu dengan dal, kemudian to sukun bertemu dengan ta, selanjutnya dal sukun bertemu dengan ta, zal bertemu dengan bo, kemudian lam sukun bertemu dengan ro. Contoh bacaannya. Contoh bacaannya. Ya, ini ada di buku kalian. Di sini contoh bacaannya ada di sini. Ini lafal aslinya, kemudian ini cara membacanya. Yang di sini ini lafal aslinya, yang di sini cara membacanya. Yang pertama, aradtum syai'a. Kalau kita baca sesuai dengan penulisannya akan seperti itu. Karena ini bacaan idgham mutajanisain, maka cara membacanya berbeda. Huruf dal dan huruf ta di sini adalah sama makhrajnya, tapi berlainan sifatnya. Kemudian cara membacanya gimana? Berarti dalnya ini dimasukkan ke dalam huruf ta, seolah-olah dalnya ini tidak ada. Aradtum syai'a. Aradtum syai'a. Kemudian yang kedua, ujibat da'watukuma. Taknya di sini dimasukkan ke dalam huruf dal, sehingga dalnya nanti akan ditasdidkan. Cara membacanya ada di sebelahnya. Ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Kemudian contoh yang ketiga, wadat ta'ifah. Wadat ta'ifah. Cara membacanya berarti taknya ini nanti dimasukkan ke huruf ta, jadi seolah-olah huruf taknya ini tidak ada. Wadat ta'ifah. Wadat ta'ifah. Begitu materi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian semuanya. Tolong dikerjakan sebaik-baiknya agar mendapatkan nilai yang baik. Tugasnya mengerjakan evaluasi yang Pak Guru sudah buatkan di Google Form. Kemudian nanti Pak Guru akan share di grup kelas kalian. Kalian tinggal mengisinya, mengerjakannya, dan dikirim melalui Google Form tersebut. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang ada ulangan harian, jadi dipersiapkan kalian untuk ulangan harian, belajar terlebih dahulu agar pertemuan yang akan datang mudah untuk mengerjakannya. Baik anak-anakku semuanya, Pak Guru cukupkan sekian pertemuan kali ini. Pak Guru tetap mengingatkan kalian agar tetap rajin beribadah, jangan lalai untuk mengerjakan sholat, tetap bantu orang tua di rumah, dan taati protokol kesehatan. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata dari Pak Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.